adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel dalam video pembelajaran PPKN pada kali ini. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi kelas 8 yang sudah dibahas di minggu sebelumnya di pertemuan 2, yaitu materi bagian A mengenai kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana kita telah membahas beberapa bagiannya. Yang pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 di negara Indonesia, yaitu sebagai sumber hukum tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia. Dan pembahasan selanjutnya yaitu sistematika penulisan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebelum diamandemen, yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh yaitu pasal-pasalnya, dan penjelasan. Dan sistematika penulisan Undang-Undang Dasar yang sesudah diamandemen terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan atau pasal-pasal tanpa penjelasan. Kemudian di pembahasan selanjutnya kita juga telah membahas mengenai hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar dengan proklamasi kemerdekaan, yang pada dasarnya pada alinea 1 sampai alinea 3 pada pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan, dan alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar memberikan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan pada alinea yang kedua. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya kepada materi nomor 3, yaitu pembukaan memuat pokok kaidah yang fundamental, dan materi yang bagian 4 yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum membahas materi pada kali ini, silahkan kalian persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama, mempersiapkan buku tulis dan alat tulisnya untuk dapat mencatat poin-poin penting dari materi yang akan disampaikan. Yang kedua, mempersiapkan buku paket halaman 30 dan 31 ya. Mari kita bahas materinya bersama-sama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Dilihat dari tertib hukum, keduanya memiliki kedudukan yang berbeda. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasalnya, karena pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental atau stat fundamental norm bagi bangsa dan negara Indonesia. Sebagai pokok kaidah yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara, yaitu PPKI, yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang telah mewakili bangsa Indonesia. Bagian yang kedua, berdasarkan isinya bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara
yaitu Pancasila, asas politik negara, yaitu kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. Dan yang ketiga, pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok kaidah yang fundamental ini di dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Selain itu, pembukaan Undang-Undang Dasar memuat pokok kaidah negara yang fundamental bagi bangsa dan negara Indonesia. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 antara lain yaitu: 1. Pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, terdapat tujuan negara. Yang keenam, menyatakan kedaulatan rakyat. Dan yang ketujuh, menyatakan dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 disusun dalam masa revolusi. Tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 adalah nilai-nilai yang luhur, universal, dan lestari. Universal mengandung arti bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang berada di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, serta lestari yang mengandung makna mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Materi bagian subbab yang ketiga telah selesai dipaparkan ya. Nah, sekarang kita akan bahas materi selanjutnya, yaitu materi bagian 4, yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar memiliki makna tersendiri, maka kita akan bahas satu persatu. Alinea pertama. Pada alinea pertama menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Alinea ini juga mengandung dalil objektif bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dengan pernyataan tersebut, bangsa Indonesia membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Pada alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Pada alinea yang kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Beberapa hal yang tercantum dalam alinea kedua adalah perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan, di mana alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan, dan bahwa momentum yang telah dicapai harus dapat dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia
Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita nasional. Selanjutnya, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Dan bersatu yaitu menghendaki bangsa Indonesia yang bersatu dalam negara kesatuan, bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun sosial. Selanjutnya, berdaulat mengandung makna bahwa negara Indonesia harus sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Kemudian, adil mengandung makna bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya yang diwujudkan dalam berbagai kehidupan, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kemudian yang terakhir, menciptakan negara yang makmur, yang menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Selanjutnya, alinea ketiga. Alinea ketiga menegaskan bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alinea ini juga merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jeripayah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Dan yang terakhir, alinea keempat. Pada alinea keempat memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu 1. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, memuat ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, yaitu pada kata, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang menegaskan prinsip negara Indonesia sebagai negara hukum. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan konstitusi atau perundang-undangan, tidak atas dasar kekuasaan belaka, serta sesuatu harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, adanya ketentuan bentuk negara, yaitu berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Republik itu sendiri merupakan bentuk pemerintahan di mana pemerintahan dipilih oleh rakyat. Berbeda dengan bentuk kerajaan di mana pemerintah sebagian bersifat turun-temurun. Dan kedaulatan rakyat yang bermakna kekuasaan tertinggi dalam negara
dipegang oleh rakyat. Rakyat yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, melalui lembaga perwakilan rakyat. Selanjutnya, memuat dasar negara, yaitu Pancasila, dari bunyi alinea keempat yang berbunyi, dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan dicantumkannya Pancasila dalam pembukaan tersebut, maka secara yuridis konstitusional adalah sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara untuk taat terhadap Pancasila. Nah, selesai sudah materi pembahasan PPKN kali ini. Insya Allah minggu depan kita akan membahas materi mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia. Jangan lupa kerjakan tugas hari ini ya. Kumpulkan catatan poin-poin penting yang dari materi yang telah disampaikan dan jawablah pertanyaan yang diberikan untuk dapat menambahkan pemahaman kalian terhadap materi ini. Ibu ucapkan terima kasih telah menonton video belajar sampai selesai pada kali ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.